Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hari ini, bacaan Injil dalam misa, Tuhan memberi sebuah prinsip yang sangat baik untuk bisa mempermudah kita menghayati kehidupan ini, yaitu bukan apa yang masuk yang menajiskan kita, tetapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Prinsip ini bukan hanya mengenai makanan. Mengenai makanan itu jelas. Artinya tidak ada makanan yang haram, tidak ada. Karena yang menajiskan kita bukan yang masuk, tapi yang keluar. Tentu tidak berarti bahwa kita boleh makan apa saja. Tergantung kita, apakah kita dengan menyantap makanan itu menjadi sehat atau tidak. Tetapi pada prinsipnya tidak ada yang bermasalah secara iman apa yang masuk, tapi yang keluar. Dan itu bukan hanya masalah makanan, tetapi itu berarti segalanya. Kata-kata orang, sikap orang, konfirmasi dari orang, pujian dari siapa saja, validasi, itu tidak mempengaruhi apa-apa dalam diri kita. Maka kita tidak perlu mengejarnya. Yang perlu adalah apa yang ada di dalam diri, supaya yang keluar kemudian mencerminkan kebaikan, kebenaran, dan kasih. Mungkin prinsip kedua yang diajarkan oleh Paulus. Paulus mengatakan, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Maka kalau di dalam diri kita ini yang hidup adalah Kristus, maka yang keluar juga kata-kata dari Kristus, sikap tindakan mencerminkan Kristus, kehadiran kita mencerminkan kehadiran Tuhan sendiri. Nah, itulah yang kemudian membawa berkat, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Jalannya adalah menyangkal diri, menyangkal ego, sehingga kita sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Karena Kristus mengatakan, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Nah, menyangkal diri ini sedemikian rupa sehingga akhirnya yang ada di dalam diri adalah Kristus. Dan karena itu kemudian kehadiran kita mencerminkan kehadiran kasih Tuhan sendiri. Nah, disitulah kemudian kita bisa hidup dengan damai, tenang, penuh syukur dan sukacita, dan kemudian hidup menjadi sumber. Sehingga hidup kita damai dan tenang bukan karena apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi karena kita mempunyai relasi yang mendalam, bahkan menjadi satu dengan Tuhan sendiri. Sehingga kita kemudian menjadi sumber. Tidak mencari validasi dari luar, tidak mencari cinta dari luar, tidak mencari penghormatan dari luar, tetapi membawa cinta keluar, membawa rasa hormat keluar, membawa rasa respect dan juga trust, kepercayaan keluar. Sehingga kita mencerminkan Tuhan sendiri yang hidup di dalam diri kita. Nah, pada waktu seperti itu, sebetulnya kita sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan sendiri, yang menyelamatkan, yang menghibur, yang meneguhkan, yang mengampuni, yang mengasihi. Maka kita menjadi sumber. Cahaya itu sumber. Cahaya itu tidak mencari terang, tetapi memancarkan terang. Kamulah cahaya dunia. Garam juga adalah sumber. Garam itu tidak minta diasinkan, tetapi memberi rasa asin, memberi rasa sedap, menjadi sumber. Bukan yang terus-menerus menerima, tetapi memberi sampai habis. Itu berarti kita menyangkal diri dan sadar bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus
Sehingga ketika kita menyangkal diri, yang tinggal hanya Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang kemudian memancar keluar. Yang ada di luar adalah cerminan yang ada di dalam. Maka kalau mau memperbaiki diri, kita tidak perlu memarahi cermin. Kalau wajah kita tidak cantik di cermin, bukan cerminnya yang dimarahi. Tetapi kita mencoba mengubah diri, mempercantik diri, menjadi lebih pantas untuk mencintai, lebih mencintai diri sendiri tanpa syarat, supaya bisa mencintai sesama seperti diri sendiri. Nah, pada waktu itu, apa yang terjadi pada kita bukan masalah. Karena kita bisa menciptakan kehidupan seperti yang kita kehendaki, yang Tuhan kehendaki. Kalau tidak menemukan cinta, kita yang membawa cinta. Kalau tidak menemukan harapan, kita yang membawa harapan. Kalau tidak menemukan damai, kita yang membawa damai. Karena kita sumber, kita terang, kita garam, kita murid Kristus. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, yang paling penting adalah bagaimana kita melatih diri supaya bisa menjadi sumber, menjadi cinta kasih sehingga kita bisa menjadi sumber cinta kasih, menjadi damai sehingga kita bisa menjadi sumber damai, menjadi sukacita karena menjadi sumber sukacita. Itu berarti bahwa kita harus terbuka, menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kemudian bersatu dengan Tuhan. Kalau ada persoalan, kita tidak mencari jalan keluar, tapi jalan ke dalam. Kemudian bersatu dengan Tuhan dan menyelesaikan persoalan itu, lalu memancarkan cahaya, kebenaran, rasa syukur, sukacita, dan berkat Tuhan. Nampaknya sederhana dan mudah, tetapi tidak mudah karena ini mengubah perspektif, mengubah cara pandang. Kita menjadi sumber, bukan korban. Kita bersatu dengan Tuhan supaya bisa memancarkan Tuhan di dalam kehidupan kita yang nyata. Ukurannya adalah orang lain. Orang lain ketika bersama dengan kita merasa bersama seperti bersama dengan Tuhan. Ketika mendengarkan kita seperti mendengarkan Tuhan. Ketika bekerja bersama kita seperti bekerja bersama Tuhan. Dan itu terjadi secara natural karena kita telah bersatu dengan Tuhan sendiri. Maka kita mengerti arah pertumbuhan kita. Bukan keluar, tapi ke dalam. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.